Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang telah diberi oleh Bapak Dede Indra Gunawan Hutasud Mkom yang berjudul Organisasi Proyek dan Definisi Organisasi Proyek. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada Aina Andriani, ada saya sendiri Diah Puja Kusuma, Jenny Amalia Tamba, dan Putri Padilla. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Aina Indriani. Silahkan Aina. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian organisasi proyek. Secara umum pengertiannya yaitu organisasi proyek adalah sebagai sarana dalam pencapaian tujuan dengan mengatur dan mengorganisasi sumber daya, tenaga kerja, material, peralatan, dan modal secara efektif dan efisien dengan menerapkan sistem manajemen sesuai kebutuhan proyek. Pengertian organisasi proyek menurut para ahli, yang pertama menurut James A. F. Stoner tahun 1982 menjelaskan bahwa variabel-variabel kunci yang mempengaruhi struktur organisasi adalah strategi, lingkungan tempat beroperasi, teknologi yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan, dan karakteristik anggotanya. Strategi menentukan macam dan besar kecilnya tugas suatu organisasi. Kedua, menurut Insinyur Imam Soeharto tahun 1997, secara umum yang dimaksud dengan mengorganisir adalah mengatur unsur-unsur sumber daya perusahaan yang terdiri dari tenaga kerja, tenaga ahli, material, dana, dan lain-lain dalam suatu gerak langkah yang sinkron untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, proses mengorganisir. Pertama yaitu melakukan identifikasi dan klasifikasi pekerjaan. Kedua, mengelompokkan pekerjaan. Yang ketiga, menyiapkan pihak yang akan menangani pekerjaan. Yang keempat, mengetahui wewenang dan tanggung jawab serta melakukan pekerjaan. Dan yang terakhir, menyusun mekanisme koordinasi. Selanjutnya, struktur organisasi akan dijelaskan oleh Putri Fadilah. Kepada Putri Fadilah, dipersilahkan. Ya, saya Putri Fadila akan menjelaskan tentang struktur organisasi. Nah, untuk menghasilkan proses yang baik, dibutuhkan suatu wadah dalam bentuk struktur organisasi. Itu yang pertama, macam-macam pokok kegiatan organisasi, seperti pemasaran, manufaktur, dan lain-lain. Dan yang kedua, pembagian menjadi kelompok atau subsistem. Yang ketiga, adanya hierarki, wewenang, dan tanggung jawab bagi kelompok yang dipimpin. Dan yang keempat, pengaturan kerjasama, jalur pelaporan, dan komunikasi meliputi jalur vertikal dan horizontal. Dasar penyusunan struktur organisasi. Yaitu yang pertama, berdasarkan produk. Contoh, perusahaan General membentuk beberapa divisi seperti General Motor, General Food, dan General Electric. Yang kedua, berdasarkan lokasi, seperti Telkom divisi regional. Dan yang ketiga, berdasarkan proses. Yang keempat, berdasarkan pelanggan. Dan yang kelima, berdasarkan waktu. Macam-macam organisasi.
Di sini ada organisasi tentang fungsional, yaitu organisasi yang dipecah atau dikelompokkan menjadi unit-unit berdasarkan fungsinya. Kemudian, unit-unit tersebut dipecah lagi ke dalam subbidang yang lebih kecil. Yang kedua, ada organisasi matriks, yaitu arus pelaporan dan kegiatan selain jalur vertikal juga terdapat jalur horizontal. Yang ketiga, organisasi produk dan area. Organisasi ini dibuat jika perusahaan merasa bahwa jumlah dan keanekaragaman produk itu terlalu besar, sehingga sulit untuk ditangani dengan struktur fungsional. Dan yang keempat, organisasi proyek, yaitu selain arus vertikal, dipakai juga arus horizontal. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Zaini Amalia. Silakan tuh Zaini Amalia. Baik, saya Zaini Amalia akan melanjutkan. Di sini menyusun tim proyek, di mana tim proyek adalah semua pihak atau peserta yang berkepentingan dan terlibat dalam penyelenggaraan dan hasil proyek. Tim proyek dapat dikelompokkan menjadi peserta 1, pemilik proyek, pemakai produk. Peserta 2, organisasi atau perusahaan yang melaksanakan pembangunan proyek. Peserta 3, subkontraktor, suplai, konsultan, dan lain-lain. Nah, di sini ada ukuran tim inti. Yang pertama, kriteria yang disarankan, hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, mereka yang berurusan dengan aspek manajemen perlu selalu dekat dengan manajer lapangan atau Pimprov. Yang kedua, mereka yang full time lebih dari 6 bulan. Yang ketiga, mereka yang tidak dapat diawasi dengan efektif karena jarak geografis atau pertimbangan organisasi. Yang kedua, pengisian personil tim. Dalam pengisian personel tim ini diperlukan perekrutan anggota. Untuk itu sebelumnya perlu diadakan wawancara. Yang pertama, pendidikan dan pengalaman calon, kecakapan dan kepandaian calon, kesediaan jika ditempatkan pada lokasi tertentu, dan selanjutnya alasan calon mau bergabung. Kemudian di sini ada kesulitan yang dihadapi. Kesulitan dihadapi ini yang pertama karena keterbatasan waktu, kurangnya personel yang ahli, dan kurangnya semangat dalam mengerjakan tugas. Selanjutnya, kepemimpinan dan SDM dalam proyek. Di sini otoritas resmi dan otoritas tidak resmi. Yang pertama, otoritas resmi adalah hak untuk memerintah dan dipatuhi berdasarkan surat keputusan organisasi yang bersangkutan. Otoritas atasan lebih besar dari otoritas bawahan. Otoritas tidak resmi ini adalah otoritas yang tidak tertulis dan tidak diterapkan oleh organisasi, melainkan muncul karena karisma, kepandaian, pengalaman, nilai moral, kepribadian, dan lain-lain. Selanjutnya ada aplikasi dalam proyek. Pimpro hendaknya memahami dengan baik perilaku hubungan antar manusia pada dimensi SDM dalam proyek. Di sini ada otoritas proyek, adalah total otoritas yang terdiri dari otoritas resmi dan otoritas tidak resmi yang harus dimiliki oleh Pimpro agar dapat menyelenggarakan proyek dengan baik. Selanjutnya ada efektivitas, otoritas, dan pengaruh. Pimpro perlu mengetahui dan memilah-milih cara yang dianggap paling efektif untuk mendapatkan dukungan dari mereka. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dia Puja. Ya, saya Dia Puja Kusuma. Di sini saya akan menjelaskan tentang kualifikasi Pimpro. Di mana terdapat terdapat 6 kualifikasi Pimpro. Yang pertama itu kepemimpinan yang berorientasi kuat pada pencapaian sasaran.
yaitu pemimpin yang bersedia mengambil resiko setelah dianalisis secara matang dan bersifat kritis terhadap tatanan atau prosedur yang berlaku. Kemudian yang kedua ada generalis dan spesialis, di mana itu pemimpin yang mampu merencanakan dan mengendalikan sumber daya perusahaan serta mengerti aspek bidang usaha dan memiliki kemampuan untuk melatih personil, menguasai pengertian umum masalah akuntansi, keuangan, dan administrasi. Yang ketiga ada kredibilitas teknis, di mana memiliki cukup pengetahuan teknis dan latar belakang pengalaman yang diharapkan dapat menangkap dan mengerti aspek-aspek teknis serta operasional kegiatan proyek yang dikelolanya. Kemudian selanjutnya bergairah menghadapi tantangan, yaitu pemimpin yang memiliki sikap yang selalu bersedia dan siap menghadapi segala permasalahan proyek. Dapat meyakinkan tim proyek bahwa persoalan-persoalan yang timbul adalah wajar dan perlu ditanggapi dengan bergairah. Kemudian menguasai aspek SDM, yaitu pemimpin yang menguasai dan dapat mempraktekkan sebaik-baiknya teknik hubungan antar manusia. Kemudian ada kekuasaan berasal dari expert power dan referent power, di mana pemimpin perusahaan hendaknya memilih seorang tim pro dengan latar belakang dan pengalaman yang diperkirakan mampu menumbuhkan dan mengembangkan kekuasaannya berdasarkan keahlian expert power dan referent power. Selanjutnya, pengaruh perubahan lingkungan organisasi terhadap manajemen proyek. Jadi yang pertama ada globalisasi, di mana globalisasi mempengaruhi praktik manajemen proyek terutama terhadap alternatif pengambilan keputusan dan perubahan dinamika lingkungan yang tidak dapat diprediksi. Kemudian adanya persaingan yang ketat dalam hasil keluaran proyek, baik yang menyangkut kualitas dan dampak proyek terhadap lingkungan. Kemudian beragamnya angkatan kerja. Nah, di mana salah satu tantangan bagi manajer proyek di era revolusi teknologi informasi saat ini adalah beraneka ragamnya angkatan kerja dalam proyek, terutama adanya fakta angkatan kerja yang berbeda umur, berbeda suku bangsa atau ras, berbeda gender atau jenis kelamin, dan berbeda jenjang pendidikan, yang ternyata harus bekerja sama dengan satu proyek. Dan ini menjadi tantangan bagi manajer untuk mengakomodasi dan mewadahi keberagaman angkatan tersebut dengan menyatukan para anak buahnya yang berbeda gaya hidupnya. Kemudian ada kewirausahaan, di mana dalam manajemen proyek itu terdapat penumbuh kembangan inovasi, hasrat untuk mencari dan mengisi peluang dan pertumbuhan untuk sukses. Kewirausahaan diartikan sebagai proses di mana individu atau kelompok menggunakan usaha yang terorganisasi dan memakai sarana untuk meraih kesempatan dalam menciptakan nilai dan menumbuhkan pemenuhan hasrat. Kemudian ada pengelolaan dalam dunia elektronik dan bisnis, di mana diartikan sebagai cara organisasi melakukan pekerjaannya dengan menggunakan hubungan atau jaringan elektronik berbasis internet dengan para pemangku kepentingan seperti karyawan, pimpinan organisasi, penyuplai, mitra, masyarakat, dan sebagainya. Nah, berakhirlah presentasi dari saya dan berakhir pula presentasi dari kami. Jika ada salah kata ataupun salah dalam mimik wajah, kami mohon maaf, gitu kan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.